Halo guys, selamat datang kembali di video mengenai kasus hukum dan solusi pembahasannya. Video kali ini adalah mengenai bisnis sewa rumah kontrak, di mana penyewa rumah kontrakan yang akan menggugat si pemilik rumah. Bagaimana dengan cerita hukum dan solusinya? Simak video ini sampai dengan selesai ya, karena ada solusi di akhir video. Dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan bisnis kalian semakin terhindar dari permasalahan hukum sebagaimana dicontohkan pada video ini. Oke, kita langsung aja ya ke ceritanya. Jadi pada suatu hari karena masih masa penyekatan, Sari di kantor aja buat konten video. Saat itu Sari kedatangan tamu, seseorang teman bernama Odi. Tujuan kedatangan Odi menemui Sari adalah Odi ingin menggugat pemilik rumah kontrakan bernama Ling. Rumah kontrakan tersebut telah Odi tempati selama 10 tahun. Kemudian Sari tanpa basa-basi langsung meminta Odi untuk menjelaskan kronologi awal yang melatar belakangi niatnya untuk menggugat Ling, si pemilik rumah kontrakan. Lalu Odi pun menceritakan kepada Sari bahwa pada tahun 2010 Odi telah menyewa rumah milik Ling. Sewa rumah tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa rumah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini adalah Ling selaku pemilik rumah dan Odi selaku penyewa rumah. Kemudian Odi juga menceritakan mengenai isi klausula perjanjian sewa tersebut, bahwa yang disepakati pada perjanjian adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ling dan Odi sepakat mengenai tempo waktu sewa rumah adalah 10 tahun. Terhitung mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, dengan biaya kontrakan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 600 juta rupiah. Adapun fasilitas pada rumah kontrakan tersebut adalah 3 kamar mandi, 1 set meja makan dilengkapi dengan 4 buah kursi, lalu 3 kamar tidur dan juga 2 rak TV. Lalu pada perjanjian tersebut Odi juga sepakat selama 10 tahun sewa rumah, Odi sepakat untuk memperbaiki setiap kerusakan rumah. Oke, sampai di sini ya Sari sudah paham mengenai kronologi yang diceritakan oleh Odi. Selanjutnya Sari langsung menanyakan apa dasar faktanya sehingga Odi mau mengajukan gugatan yang dialamatkan kepada Ling, si pemilik rumah kontrakan. Kemudian Odi bercerita kepada Sari bahwasanya pada klausula perjanjian terdapat klausula, yaitu Odi selaku penyewa rumah harus memberitahukan kepada Ling 1 bulan sebelumnya, sebelum masa berlaku sewa rumah habis, dengan diikuti kenaikan harga sewa sebesar 10%, sehingga total biaya sewa sebesar 660 juta rupiah, dan akan dibuatkan perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian yang telah kadaluarsa. Nah, mendasarkan dari klausula yang sudah disebutkan, 1 bulan sebelum masa sewa berakhir, Odi mencoba menghubungi Ling selaku pemilik rumah dengan tujuan agar Ling kembali untuk memperpanjang masa sewa selama 10 tahun. Dan Odi bersedia untuk membayar uang sewanya sebesar 660 juta rupiah lunas. Akan tetapi Ling tidak bisa dihubungi. Lalu Odi juga mengirimkan email kepada Ling. Akan tetapi jawabannya tidak seperti yang Odi inginkan, karena jawabannya Ling menolak rumahnya untuk diperpanjang masa sewanya kepada Odi. Lalu Odi juga berusaha untuk membayar kenaikan harga sewa 10% sehingga uang sewanya menjadi 660 juta untuk masa sewa 10 tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2030. Akan tetapi Ling menolak karena rumahnya akan ditempati oleh Ling dan keluarganya. Nah, atas dasar penolakan inilah Odi hendak mengajukan gugatan wan prestasi dengan dasar Ling tidak menyetujui perpanjangan sewa yang diinginkan Odi, dan Odi meminta bantuan Sari untuk membuatkan gugatannya.
Lalu Odi bertanya kepada Sari, "Sari, tolong aku dibantu untuk menggugat Ling dikarenakan tidak mau menyewakan rumahnya." Dan Sari pun menjawab dengan tegas kepada Odi, "Oke Odi, pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk melakukan proses hukum jika merasa dirinya dirugikan. Tetapi akan lebih baik jika Odi tidak mengajukan gugatan atas permasalahan yang telah Odi alami, dan akan lebih baik jika Odi mencari kontrakan baru atau membeli rumah dengan kredit daripada harus menggugat Ling selaku pemilik rumah." Begitu jawaban Sari kepada Odi. Mungkin di antara kalian yang mengalami hal yang sama akan bertanya, kenapa jawabannya seperti itu ya? Oke, Sari akan langsung ke pembahasannya ya. Sesuai dengan ajaran mengenai beban pembuktian dalam hukum acara perdata, yaitu mengenai actori incumbit probatio, membebankan beban pembuktian untuk pertama kali pada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu peristiwa tersebut, yaitu penggugat. Nah, untuk dasar hukum adalah di pasal 283 RBG Jungto pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, dari hal tersebut jika dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi, maka jika Odi mengajukan gugatan, Odi harus bisa membuktikan bahwasanya Ling selaku pihak yang memiliki rumah telah wan prestasi, dan juga membuktikan jika Ling telah menyebabkan kerugian kepada Odi. Seperti itu guys. Lalu kemudian apa itu wan prestasi? Bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wan prestasi berdasarkan literatur, yaitu apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Dan wan prestasi terdiri dari 4 macam, yaitu tidak melakukan apa yang diperjanjikan akan dilakukannya. Kemudian yang kedua, melaksanakan yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Kemudian yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Nah, kalian jika akan menggugat seseorang dengan alasan telah melakukan wan prestasi, pastikan terlebih dahulu apakah orang yang akan kalian gugat tersebut, pertama, tidak melakukan sesuatu sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemudian yang kedua, perhatikan juga apakah orang tersebut melaksanakan yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian. Kemudian yang ketiga, apakah orang yang akan kalian gugat tersebut telah melakukan sesuai dengan perjanjian akan tetapi terlambat. Kemudian yang keempat, perhatikan juga orang yang akan kalian gugat tersebut melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Nah, dari penjelasan yang telah Sari jelaskan, jadi pahami terlebih dahulu seseorang yang akan kalian gugat. Jadi jangan asal aja ya menggugat seseorang, karena jika kalian asal menggugat orang tanpa dasar hukum dan alat bukti yang kuat, ada kemungkinan kalian akan digugat balik atau disebut rekonvensi. Apa itu rekonvensi? Sari pernah buatkan video ya dengan judul kasus hukum rekonvensi. Nah, untuk link ada di deskripsi ya. Oke guys, terkait dengan pembahasan wan prestasi yang telah Sari jelaskan, jika dikaitkan dengan video ini, yang perlu Sari tekankan adalah tempo waktu perjanjian ya guys. Yang menjadi fokus pada video ini adalah tempo waktu perjanjian antara Odi dan Ling telah habis masa berlakunya, sehingga masing-masing pihak sudah tidak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Nah, dari dasar fakta itulah kenapa Sari menyarankan Odi untuk tidak mengajukan gugatan kepada Ling. Adalah karena Ling sudah tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Odi, dan Odi pun juga tidak punya kewajiban lagi untuk menyerahkan uang sewa sebesar 660 juta kepada Ling, karena masa waktu perjanjian memang telah habis. Lalu Odi selaku penggugat tidak
dapat menyebutkan detail kerugian yang dia alami karena memang Odi belum membayar uang sewa untuk 10 tahun masa sewa. Begitu ya guys, dan Sari ulangi sekali lagi, intinya kalian mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada siapapun yang merugikan kalian. Akan tetapi pahami terlebih dahulu mengenai dasar hukum dan fakta-fakta yang ada, karena jangan sampai kalian digugat balik oleh orang yang telah kalian gugat. Begitu guys. Oke, demikian saran dari Sari atas contoh kasus hukum yang mungkin saja bisa terjadi pada kehidupan kalian, dan keputusan ada di tangan kalian mau menggugat atau tidak menggugat. Di video ini Sari hanya memberikan pertimbangan hukumnya, karena jangan sampai kalian yang akan rugi sebagai akibat dari gugatan yang terlalu dipaksakan. Sampai jumpa di kasus hukum selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan bisnis kalian semakin terhindar dari kasus hukum. See ya.